Oke, kita akan bahas mengenai proses keperawatan dalam memberikan asuhan keperawatan komunitas. Proses keperawatan baik dilakukan dalam konteks layanan di masyarakat ataupun juga di rumah sakit, ini memiliki tahapan yang sama. Dari mulai pengkajian sampai evaluasi. Yang membedakan adalah isi dari pengkajian dan juga sampai ke evaluasi. Saya tidak akan terlalu banyak membahas mengenai askep di klinik atau di rumah sakit, tapi kita akan bahas mengenai bagaimana asuhan keperawatan di ranah komunitas. Tahap pertama yaitu pengkajian. Sebelum kita melakukan pengkajian, harus kita perhatikan terlebih dahulu. Pertama adalah kita batasi dulu pengkajian komunitas apa dan siapa yang kita lakukan ini. Oleh karena itu kita harus paham dulu mengenai apa itu komunitas. Tentunya lingkup pengkajian komunitas dengan klinik di rumah sakit berbeda. Kita lihat dari pembatasan sasaran pengkajian. Seperti yang tadi saya sampaikan, kita batasi dulu komunitas siapa yang saya maksud dalam pengkajian ini. Maka di sini kita akan memberikan batasan bahwa komunitas itu sekumpulan orang ya, yang dibatasi oleh batasan teritorial atau batasan wilayah. Artinya gini, kalau asuhan keperawatan komunitas fokusnya misalnya adalah pada anak usia remaja, maka remaja yang di mana yang dimaksud? Remaja siapa yang dimaksud? Ini harus tegas dulu batasannya. Misalnya, pengkajian Anda melakukan pada remaja di RT 1, RW 1, Kelurahan Manis Legit misalnya. Ini artinya pengkajian yang Anda lakukan yaitu pada remaja-remaja yang tinggal di RT 1, RW 1, Kelurahan Manis Legit. Ketika Anda misalnya pengkajian di komunitas di RT 1 ini, pada remaja ini, tiba-tiba misalnya ada remaja lain yang ikut atau bermain di temannya di RT 1 ini. Maka yang ikut itu ya ini bukan menjadi sasaran pengkajian. Karena dia bukan remaja yang tinggal di RT 1 tersebut. Ini yang harus dibatasi dulu. Ya. Kayak kemarin misalnya contoh,
pemegang program TB paru mau melakukan asuhan keperawatan pada kelompok penderita TB paru. Di mana? Kalau fokusnya misalnya Anda adalah di level 1 desa, ya maka ditulis di situ. Berarti Anda melakukan pengkajian pada pasien TB paru yang ada di desa tersebut. Ya. Kalau misalkan Anda mau menaikkan level, misalnya saya pengen melakukan asuhan keperawatan komunitasnya level kecamatan, mangga silakan. Kayaknya kurang greget kalau kecamatan, tantangannya kurang besar. Saya mau naik level kabupaten atau level provinsi, ya mangga silakan. Tapi tentunya pasti akan ada batasan wilayah tersebut. Oke. Ini yang harus Anda perhatikan dalam pengkajian. Berikutnya yang harus Anda perhatikan dalam pengkajian di komunitas. Pengkajian di komunitas itu adalah suatu proses, ya, suatu proses evaluasi terhadap kebutuhan dan kekuatan atau kemampuan di komunitas tersebut. Seringkali yang ada dalam pikiran kita ketika kita mengkaji, yang muncul dalam pikiran pertama kali adalah kita akan mencari masalah. Ya, kita akan mencari masalah. Ini menurut saya keliru. Pengkajian itu bukan mencari masalah, tapi justru pengkajian itu adalah mengidentifikasi, ya kan? Mengidentifikasi bagaimana, seperti apa kondisi, fakta, ya kan, realita, termasuk dalam konteks ini adalah kebutuhan apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat dan seperti apa kekuatan, potensi yang dimiliki oleh masyarakat. Ada masalah atau tidak, masalahnya apa saja, ini nanti, ya, ini nanti akan diketahui pada proses analisis data. Hal yang lain, ya, hal yang lain dalam pengkajian, jangan lupakan asuhan keperawatan yang kita lakukan ini mau menggunakan pendekatan model keperawatan apa. Nah, ini yang jadi masalah, ya kan? Teman-teman ketika melakukan asuhan keperawatan, mulai dari pengkajian, baik yang di rumah sakit ataupun yang di puskesmas, itu menggunakan model keperawatan apa? Kalau sudah ditanya ini bingung. Emang ada model apa aja, Pak? Lalu Anda ketika pengkajian menggunakan format pengkajian. Format pengkajian ini diturunkan dari model keperawatan apa? Kenapa? Yang perlu dikajinya ini. Ini apa dasarnya? Dari mana rujukan teori model keperawatannya? Kayaknya nggak sampai kepikiran ke sana deh, ya kan? Yang penting sudah ada formatnya, sudah ada kolom isian, tinggal mendatangi klien, iya kan? Lakukanlah. Apakah itu berupa interview, iya kan? Atau berupa pemeriksaan fisik dan yang lainnya.
baru diisi. Tapi ketika ditanya, kenapa yang dikaji ini pada pasien ini, dasarnya dari mana? Kan itu kan, kok sehingga muncul seperti ini pola pengkajiannya. Nah, ini harusnya menjadi dasar ilmiah kita dalam melakukan asuhan keperawatan. Karena setiap model keperawatan itu ini ada spesifikasinya masing-masing, ya. Dan tentunya setiap model keperawatan ini ada kelebihan dan ada kekurangan. Maka ketika ditemukan ada kekurangan di satu model keperawatan dan ternyata kekurangan itu ada di model keperawatan yang lain, maka ini bisa digabungkan yang namanya blended teori atau blended model. Sehingga ketika digabungkan model-model ini bisa akan menciptakan model keperawatan yang baru. Cuman yang jadi masalahnya, kita kenal nggak dengan model-model keperawatan? Kita kenal nggak dengan teori model keperawatan? Kalau kita nggak kenal, nggak tahu, maka kita akan bingung. Kita menggunakan teori model yang mana? Contoh misalkan, dalam pengkajian di keperawatan komunitas, Anda mau menggunakan misalnya pendekatan atau modelnya model epidemiologi. Pendekatan epidemiologi. Maka ketika Anda menggunakan pendekatan epidemiologi ini, Anda harus tahu di dalam pendekatan epidemiologi ini unsur apa saja yang terkandung di dalamnya. Ya kan? Maka setidaknya kita akan mengidentifikasi kalau menggunakan modelnya model epidemiologi, pasti dia akan tidak jauh daripada yang namanya hal yang terkait dengan agent, host, environment, ya kan? Dan ada pengembangan yang lainnya. Berarti inilah yang harus kita kaji. Oh, ternyata di model epidemiologi ini ada kelemahannya. Ada yang nggak bisa dikaji nih, karena di model epidemiologi nggak ada. Misalnya adanya di model katakanlah misalkan model OREM misalkan. OREM kan berkenaan dengan self care, iya kan? Self care. Oh, berarti di OREM ini ada komponen penting yang perlu dikaji pada ranah komunitas ini. Maka saya ambil, gabungkan dengan OREM misalkan. Apakah mau digabungkan sebagian atau seluruh terserah, tergantung kepada tujuan yang ingin Anda kaji itu apa, ya. Sehingga di sini akan dikawinkan, di blended, namanya blended teori. Oleh karena itu, sebelum kita melakukan pengkajian di komunitas, kita pahami dulu mengenai model-model keperawatan yang mau digunakan. Setelah itu baru kita menggunakan model tersebut. Ini harus dibudayakan metode asuhan keperawatan seperti ini. Jadi nggak bisa misalkan kita memberikan asuhan keperawatan menggunakan modelnya model kebiasaan. Itu nggak bisa, kan itu kan? Ada langkah-langkah yang harus Anda perhatikan ketika mau melakukan pengkajian di komunitas. Yang pertama, sebelum kita mengkaji, tentukan dulu tujuannya.
saya mau mengkaji mengenai apa? Ini tentunya terkait dengan tujuan. Ya. Berikutnya, setelah Anda menentukan tujuan, tahap yang kedua adalah tentukan, pilih metode apa yang Anda akan gunakan untuk mengkaji. Termasuk kebutuhan atau tim siapa saja yang tergabung dalam tim pengkajian ini, juga batas waktunya pengkajian ini berapa lama, dan sumber datanya kemana saja. Itu yang kedua. Ada banyak metode yang bisa Anda gunakan dalam mengkaji di komunitas ini. Di antaranya apa? Bisa Anda gunakan melalui metode wawancara atau interview. Kemudian metode berikutnya adalah Anda lakukan pemeriksaan kesehatan atau pemeriksaan fisik. Lalu bisa dengan menggunakan metode observasional. Lalu ada lagi metode survei atau angket. Kemudian ada lagi metode wine cell survey. Ada lagi metode FGD dan lainnya. Dan metode yang digunakan dalam pengkajian itu jangan satu metode. Karena setiap metode ada kelemahan dan ada kelebihan yang terkandung di dalamnya. Nah, untuk menutupi kekurangan dari satu metode, maka atau untuk menguatkan suatu metode, bisa dengan menggunakan metode yang lain. Misalnya, Anda mau mengkaji misalnya terkait dengan kembali ya pada contoh yang kemarin, pada pasien TB. Misalnya Anda mau mengkaji, tujuannya yang pertama adalah saya pengen mengetahui bagaimana perilaku pasien TB dalam mencegah atau mencegah penularan pada orang lain. Ya kan? Misalnya apa? Anda pengen melihat bagaimana pengen melihat terkait dengan etika batuk, katakanlah. Anda tanyakan, misalnya Anda menggunakan wawancara, interview. Anda misalkan nanya, ketika Anda batuk, apa yang Anda lakukan agar orang lain tidak tertular oleh penyakit Anda? Dia jawab misalnya, ya ketika saya batuk, saya tutupin tuh mulut saya misalnya dengan tisu atau kain, atau mungkin juga dengan lengan bagian dalam misalkan, ya kan? Itu jawaban dia dari metode angket. Lalu kemudian, ini bener kan nih? Valid gak jawaban dia? Kita kuatkan dengan metode yang lain. Misalnya apa? Dengan metode observasional. Nah, ketika dia batuk, kita amati.
apa yang dia katakan itu dilakukan nggak? Oh, ternyata dilakukan. Ya berarti betul. Maka metode observasional ini menjadi penguat, ya kan? Penguat dari metode wawancara. Atau sebaliknya, ternyata ketika dia batuk, malah justru apa yang dia katakan itu tidak dilakukan. Berarti kan ada masalah nanti di analisis datanya itu. Ya kan? Nah, kira-kira kalau seperti itu Anda temukan, mana yang lebih kuat? Data hasil dari wawancara atau data dari hasil observasional? Mana yang akan Anda gunakan sebagai data? Karena kita mengkaji, mengidentifikasi kita. Ya kan? Kita hanya mengidentifikasi, mengumpulkan berbagai macam data. Iya kan? Informasi. Kita tidak memutuskan mana yang baik, mana yang nggak baik. Kan begitu? Belum kita. Maka kalau Anda menemukan kasus yang kedua ini, maka Anda tuangkan dalam hasil pengkajian. Ya kan? Misalnya apa? Pemahaman pencegahan penularan TB paru melalui batuk yang dilakukan yang disampaikan oleh klien bagus misalnya. Namun ya kan? Namun prakteknya berbeda dengan apa yang disampaikan misalnya. Ya kan? Ini berarti kan data. Itu contoh misalkan bagaimana kita menuangkan hasil pengkajian itu ke dalam laporan hasil pengkajian. Ya. Jangan nanti ditulisnya salah satu, iya kan? Tapi tetap kita gabungkan itu. Karena kedua-duanya sama-sama kita pengen mengetahui bagaimana pencegahan atau etika batuk, iya kan? Dan ternyata diperoleh hasil yang berbeda antara data hasil interview dengan data hasil observasi, ternyata berbeda, tapi tetap kita gabungkan menjadi satu data, yaitu mengenai bagaimana perilaku etika batuk. Ya, oke. Dan ada metode-metode yang lain. Jadi semua metode itu harus kita upayakan digunakan. Jangan satu metode. Kan tadi setiap metode itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Ya. Oke. Ini tuh adalah tahap yang kedua. Tahap yang ketiga, kalau kita sudah menentukan tujuan, sudah menentukan metode, termasuk juga tim yang terlibat di dalamnya, termasuk juga batas waktu dan sumber data, baru berikutnya adalah kita melakukan pengumpulan data tersebut. Collect data. Kita lakukan pengumpulan datanya. Ya, pengumpulan datanya ke siapa? Ya tadi sesuai dengan sumber data. Anda mau mengkaji mengenai apa, dengan metode apa, dan pada siapa? Misalnya Anda mau mengkaji misalnya kaitannya dengan perilaku kebersihan atau apa ya, misalkan perilaku pembuangan sampah misalkan, ya kan, membuang sampah. Atau kembali tadi TB, biar kita satu contoh pada pasien TB. Misalnya tadi Anda pengen mengetahui bagaimana perilaku etika batuk. Untuk mengetahui perilaku etika batuk ini pada siapa saya
menggali informasinya. Itu namanya sumber data. Oh, pada pasien. Iya kan, pada pasien yang positif TB paru. Maka Anda mencari data, mengumpulkan data, mengidentifikasi mengenai etika batuk kepada pasien TB paru. Atau misalkan tujuan yang kedua di pengkajian TB paru ini, Anda pengen mengetahui bagaimana peranan masyarakat misalkan dalam memberikan dukungan, ya kan, dukungan support kepada pasien TB paru agar dia tuntas berobat misalnya. Oke, lalu Anda tentukan dukungan masyarakat siapa yang Anda maksud. Oh, ternyata misalkan dukungan dari tetangganya, ya kan, atau dari keluarganya. Berarti tetangga atau keluarga itu adalah sumber data. Maka ketika Anda mau mengkaji mengenai dukungan social support pada pasien TB, maka Anda menggali datanya kepada keluarga atau tetangganya. Maka jangan lupakan itu, menentukan sumber data. Oke. Langkah berikutnya, ketika sudah selesai data itu dikumpulkan, baru selanjutnya adalah Anda melakukan analisis data. Ya kan? Analisis data. Hasil analisis data ini akan menjadi dasar untuk nanti langkah berikutnya, yaitu penegakan diagnosa. Ya kan? Penegakan diagnosa keperawatan setelah berdasarkan hasil analisis data. Nah, pada analisis data ini ada beda dengan di klinik. Kalau pengkajian di klinik kan pengkajian individu, satu orang pasien. Beda dengan pengkajian di komunitas, yang kita kaji adalah agregat, ya kan, sekelompok orang. Tentunya sekelompok orang ini kan dia lebih dari satu. Maka nggak mungkin kita menuliskan, meringkas data itu dituliskan satu persatu setiap orang. Ini tidak benar. Maka data hasil pengkajian komunitas diringkas, dibuatlah dalam bentuk misalnya prosentase. Ya kan, prosentasi. Misalnya apa? 70% penderita TB paru misalnya tidak menerapkan etika batuk yang baik. Itu misalnya contoh. Jangan dituliskan pasien Tuan A etika batuknya tidak bagus, pasien Tuan B etika batuknya tidak bagus, pasien Tuan C dan seterusnya. Nah, ini nggak benar, ya. Maka data itu harus diringkas datanya. Dibuatlah misalnya dalam bentuk prosentase. Ya. Oke. Kemudian setelah itu kita akan masuk kepada tahapan yang berikutnya. Setelah pengkajian kan kita akan menegakkan diagnosa keperawatan komunitas. Ya. Oke. Diagnosa ini merupakan kemampuan analitik dari perawat dalam mengidentifikasi dan menentukan serta menetapkan
masalah apa yang dihadapi oleh kliennya. Kan begitu. Kalau dokter dia menegakkan yang namanya diagnosa medis. Kalau perawat menegakkan yang namanya diagnosa keperawatan. Ini yang nanti akan muncul. Perkembangan diagnosa ini sekarang sudah mulai meningkat, ada perubahan. Ya. Ada perubahan tergantung pada nanti Anda menggunakan model pendekatan yang mana. Banyak. Tapi setidaknya itu ada tipe-tipe diagnosa keperawatan. Ada diagnosa sejahtera, wellness, ada diagnosa risiko, dan ada diagnosa aktual atau gangguan. Seringkali penegakan diagnosa ini kita melupakan bagaimana tata cara kita untuk menegakkan sebuah diagnosa. Kalau Anda menegakkan diagnosa wellness, ya kan, diagnosa sejahtera, maka yang harus Anda ingat, tidak boleh ada satu pun data yang negatif. Karena kalau yang namanya wellness sejahtera kan bukan kondisi yang sakit, tapi kan kondisi yang sehat. Maka datanya bukan data yang negatif, tapi data yang positif. Ya. Oke. Beda dengan tipe diagnosa resiko dan aktual atau gangguan. Itu datanya ya data hal yang negatif yang lebih dominan. Lalu bunyi diagnosanya di komunitas, di keperawatan komunitas ini berbeda dengan statement pernyataan di diagnosa keperawatan di klinik. Kalau di komunitas ini harus tergambar jelas. Selain mengandung unsur jenis diagnosa, kayak tadi misalnya Anda menegakkan diagnosa aktual, berarti gangguan. Maka ditulislah misalnya gangguan. Berarti ini menandakan jenis diagnosa aktual. Kalau misalkan resiko, maka Anda tulis misalkan resiko, ya kan, terjadinya bla 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 bla. Berarti jenis diagnosanya adalah diagnosa resiko. Kalau wellness sejahtera ya biasanya menggunakan kata potensial peningkatan bla 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 bla, ya. Oke. Kemudian setelah jenis diagnosa, komposisi yang berikutnya adalah tulis kondisi apa. Misalnya jenis diagnosa gangguan. Gangguan apa? Misalnya adalah gangguan atau tidak efektifnya jalan napas misalnya. Contoh. Atau misalnya gangguan atau masalah hipertensi misalnya. Itu contoh. Berarti kan terkait dengan jenis masalah apa. Kalau misalnya resiko, tulis resiko apa. Misalnya apa? Resiko terjadinya konflik psikologis. Berarti kondisi yaitu resiko terjadinya konflik psikologis. Lalu komposisi yang ketiga harus jelas.
pada siapa agregat itu yang mengalami gangguan atau yang berisiko itu atau yang berpotensi itu. Misalnya risiko terjadinya konflik psikologis pada warga, ya kan, atau pada pemuda misalnya, atau pada remaja. Itu berarti remaja itu atau pemuda itu atau warga itu berarti ini menunjukkan agregat. Lalu komposisi yang berikutnya, yang keempat, setelah ditulis agregatnya, tulis wilayah atau daerah atau teritorial agregat itu tinggal. Misalnya Anda melakukan asuhan keperawatannya level RT misalnya. Oke, berarti tulis risiko terjadinya konflik psikologis pada remaja di di RT 1 RW 1 Kelurahan Manis Legit. RT 1 RW 1 Kelurahan Manis Legit itu adalah wilayah. Ya. Anda harus tulis. Kemudian komposisi berikutnya adalah yang kelima, tulis apa etiologinya, penyebabnya. Setelah itu baru kuatkan dengan manifestasi atau data penunjangnya. Sehingga berdirilah suatu diagnosa keperawatan komunitas. Oke. Ya. Ada yang ditanyakan saat ini? Cukup, Pak. Oke, sudah mulai pada capek ya? Berangantuk. Terus. Oke. Semangat, Pak. Semangatnya Masih semangat. luar biasa. Mingguan. Iyalah. Nah, kemudian setelah kita membuat diagnosa, baru selanjutnya adalah kita membuat perencanaan. Ya kan? Perencanaan intervensi keperawatan komunitas. Nah, di sini penting yang harus kalian ketahui, ada beberapa strategi intervensi keperawatan komunitas yang harus Anda lakukan. Atau ada jenis-jenis intervensi keperawatan komunitas. Kalau Anda misalnya menganggap bahwa intervensi keperawatan komunitas itu adalah berupa penyuluhan tok, berarti ini masih keliru. Ya. Karena penyuluhan itu adalah salah satu daripada beberapa strategi intervensi keperawatan komunitas. Strategi yang pertama di intervensi keperawatan komunitas adalah health education, yaitu pendidikan kesehatan. Ini bisa Anda lakukan dengan berbagai macam bentuk. Apakah misalnya dengan ceramah, apakah dengan misalnya pemasangan baliho, spanduk, atau dengan pemutaran film, mangga, ya kan? Pada langkah yang pada strategi yang pertama ini. Lalu strategi intervensi yang kedua adalah terkait dengan intervensi profesional keperawatan, atau bisa juga disebut dengan terapi modalitas keperawatan. Jadi mengatasi masalah pada klien itu tidak cukup, tidak bisa hanya dengan cara penyuluhan di masyarakat. Bagaimana bisa masalah kesehatan di masyarakat teratasi kalau hanya penyuluhan? Tetapi ada
Strategi yang kedua yaitu intervensi profesional keperawatan. Melakukan terapi keperawatan. Misalnya, untuk mengatasi gangguan oksigenasi pada pasien TB, terapi keperawatan apa yang harus dilakukan? Ya, misalnya adalah berupa teknik bernafas yang baik misalnya, atau teknik batuk efektif dan yang lainnya. Itu adalah terapi contoh, itu adalah contoh terapi modalitas keperawatan. Lalu strategi yang ketiga adalah empowerment, pemberdayaan masyarakat. Perawat komunitas harus melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengatasi masalahnya. Meningkatkan kemampuan klien untuk mengatasi masalahnya. Maka disinilah diperlukan yang namanya intervensi berupa pemberdayaan masyarakat, empowerment. Bisa di sini pemberdayaan kelompok penderita TB misalnya, atau pemberdayaan keluarga pasien TB, atau juga pemberdayaan masyarakat sekitar pasien TB tersebut. Kita lakukan intervensi pemberdayaan mereka. Kemudian strategi yang keempat adalah partnership, kemitraan. Mengatasi masalah kesehatan, penanganan masalah kesehatan yang ada di masyarakat itu harus melibatkan berbagai komponen. Tidak bisa oleh satu profesi, tapi melibatkan profesi yang lain, keahlian yang lain. Maka disinilah perlu adanya kemitraan, partnership, kemitraan. Misalnya kita melakukan penanganan TB paru, maka kita harus melakukan yang namanya partnership kemitraan dengan siapa nih? Siapa aja nih? Komponen siapa aja yang perlu terlibat, perlu diikut sertakan dalam penanganan masalah TB. Misalnya adalah dengan ahli lingkungan misalnya, ahli sanitarian, libatkan mereka, kerjasama dengan mereka. Apalagi misalnya ahli gizi, ya kan? Karena pasien TB harus makannya, kebutuhan gizinya harus tercukupi dengan baik. Maka libatkan kerjasama dengan ahli gizi dan profesi keahlian yang lain serta komponen yang lain. Termasuk juga partnership ini bukan hanya dengan profesi sesama kesehatan, tapi juga dengan luar kesehatan. Maka di dalam intervensi keperawatan komunitas kita akan sering selalu mendengar yang namanya kerjasama lintas sektor, lintas program. Ini adalah bentuk kemitraan, partnership. Lalu strategi intervensi yang kelima adalah coalition building, membangun koalisi. Ya. Membangun koalisi misalnya apa? Misalnya adalah membentuk kelompok swabantu. Ya kan? Membentuk komunitas pasien TB misalnya. Maka komunitas ini, kelompok grup penderita TB ini adalah kekuatan sosial yang sangat besar pengaruhnya terhadap klien TB. Karena dengan adanya grup ini,
ya grup ini, kelompok ini, ya kelompok Swabantu ini, maka dia akan menjadi pemicu untuk kesembuhannya. Oh ternyata dia itu bisa sembuh dari TB paru karena dia melakukan ini nih. Saya coba dah, ya kan? Jadi bisa menjadi satu motivasi buat klien yang lain. Karena di dalam kelompok ini dia akan sharing, berbagi pengalaman bagaimana mengatasi masalah yang dia hadapi, ya kan, berkenaan dengan penyakitnya. Dia berbagi cerita, berbagi pengalaman, dan ini bisa menjadi kekuatan sosial untuk mempengaruhi orang lain sehingga terjadilah perubahan perilaku. Ini merupakan strategi intervensi coalition building. Jadi intervensi di keperluan komunitas keliru kalau hanya berupa penyuluhan toh, itu keliru. Tapi tadi, ya kan, semua strategi-strategi ini itu terkandung banyak sekali bentuk-bentuk intervensi yang bisa dilakukannya. Maka pada fase yang berikutnya, pada fase perawatan yang keempat adalah implementasi, ya kan? Maka implementasi adalah melakukan sesuai dengan apa yang direncanakan. Tentunya dalam implementasi ini harus tergambar dengan jelas bagaimana itu dilakukan, kapan, seperti apa, ya kan? Harus tergambar secara jelas implementasi setiap intervensi yang dilakukan tersebut. Kemudian setelah itu baru tahap yang kelima adalah evaluasi. Kita mengevaluasi terhadap asuhan keperawatan yang kita lakukan atau terhadap intervensi yang kita lakukan, ya kan? Kita evaluasi, kita nilai efektif tidak, terjadi perubahan tidak, terjadi peningkatan tidak. Kalau misalkan tidak, kenapa ini? Ya kan? Maka kenapa ini itu akan dikuatkan dengan melakukan reassessment. Iya kan? Sehingga pengkajian itu adalah suatu proses yang terus menerus, ya kan? Oke. Sekira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat.